Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru hebat. Saya Roymen Sabil Bancin SPD, mahasiswa Universitas Tadulako, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2020. Hari ini Rabu 5 Oktober, saya akan melaksanakan uji kinerja yang bertempat di SDN 081240 Sibolga. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Apa kabarnya semuanya, Bapak? Luar biasa. Yes. Ya, sekarang dulu ketua kelas siapkan barisannya, nak. Ketua kelas kiri. Ya, selamat pagi, silakan dulu. Oke. Semuanya duduk di bangkunya masing-masing. Coba dulu perhatikan bangkumu atau kursimu. Ya, mejamu perhatikan dulu ya. Belum bisa mulai pelajaran. Ya, Bapak cek perhatikan dulu. Oke. Hati Haji Pratama, Ahmad Syatri Evan Arahab, Anissa Kifasri, Naufal Syamil Razaki, Nadia Subandri, Ija Sukma, Syahreja Fauzal Marbun, Ilka Pratama Pasaribu. Ya, berarti semuanya kita balikan ya. Oke, sekarang kita berdoa dipimpin Syahreja. Enak.
lagi ya. Tadi kan kamu katakan televisi tidak bisa ini karena ada gangguan. Sekarang Bapak tanyakan dulu ya. Coba dulu kamu ingat ya. Contoh kerja yang hidup dia menggunakan tenaga listrik. Hidup tangannya ke kiri. Ayo, contoh benda yang bisa hidup menggunakan tenaga listrik. Ayo, ya, cara kiri. Mesin cuci. Oke, silakan duduk. Siapa lagi? Ya, diri, bisa. Setrika. Oke, silakan duduk. Selanjutnya siapa? Ya, maju. Apa? Blender. Oke, silakan duduk. Tadi sudah disebutkan sejarah. Salah satu contohnya adalah mesin cuci, kemudian setrika, kemudian blender. Ketiga benda tersebut bisa hidup karena ada bantuan listrik. Oke, jadi ya hari ini kamu akan belajar ya mengenai, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai pengaruh positif atau dampak positif dan negatif dari televisi terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian kamu minta untuk ya menyimpulkan ya tentang pengaruh dari televisi ya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian kamu nanti harus dapat menguraikan komponen-komponen listrik ya pada rangkaian listrik sederhana. Selanjutnya kamu diminta untuk menyimpulkan fungsi-fungsi komponen tersebut ya, fungsi komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana. Kemudian yaitu pelajaran kamu akan membuat rancangan ya rangkaian listrik paralel secara sederhana. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kurang kuat suaranya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak bacakan tadi, hari ini kita akan masuk ya pembelajaran tema 3 ya, subtema kedua. Kalau tema 3 itu tentang apa? Apa nama temanya? Tokoh 3. Tokoh dan pertemuan. Semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan slide PowerPoint Bapak. Oke, ya. Jadi tema ketiga ini kita akan belajar sesuai temanya, yaitu tokoh dan penemuan. Tema kedua yaitu penemuan dan manfaat. Di depan sudah ada beberapa tokoh-tokoh penemuan yang sangat berpengaruh terhadap penemuan alat-alat yang bermanfaat bagi dunia, yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan hingga sekarang ini. Ya, oke. Perhatikan ke depan. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di situ. Pernahkah kamu menonton televisi? Jawabnya pernah atau tidak? Oke. Di depan sudah ada gambar ya. Sudah ada gambar dua anak kecil sedang menonton. Ada yang menonton apa itu nak? Kartun. Iya. Yang gambar di atasnya menonton apa? Gambar apa itu? Menonton film apa? Kartun juga ya. Iya. Berarti mereka sedang menonton televisi yang temanya apa itu? Kalau kartun itu sebagai apa? Hiburan, ya. Sebagai sarana hiburan. Berarti salah satu manfaat dari menonton televisi apa nak? Apa yang manfaatnya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Kamu bosan nih misalnya, nonton televisi lah sayang. Nontonlah televisi tersebut. Jadi tonton televisinya ternyata rasa bosan dan jenuhnya hilang. Berarti bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk apa menonton televisi? Iya, menghilangkan rasa atau sebagai sarana hiburan. Oke, selanjutnya ya, coba perhatikan lagi. Nah, tahukah kamu ya
televisinya ya. Kemudian ada dia gambarnya yang murung, berarti dampak yang negatif. Oke, yang tidak baik. Perhatikan gambar yang pertama. Ya, kakak beradik itu sedang menonton televisi. Temanya kartun kan, berarti sebagai sarana hiburan. Oke. Selanjutnya mereka mengalami ataupun merasa apa? Senang. Oke. Gambar yang kedua, ada kamu lihat kakak beradik sedang apa itu? Iya, sedang menonton Smackdown ya, pertandingan apa itu? Pukul-pukul ya. Iya. Sehingga dicontohkannya sama adiknya. Jadi ini salah satu contoh positif atau negatif? Iya kan? Kamu tonton televisi yang tidak untuk sesuai ukuran umurmu yang kamu tonton, tanpa pengawasan orang tuamu, sehingga terjadilah insiden pukul memukul di sekolah, pukul memukul di rumah, pukul memukul di mana saja. Ya, sekarang Bapak tanya dulu, manakah yang kamu pilih? Pengen yang nonton yang baik-baik atau yang buruk? Oke, semuanya sepakat untuk nonton yang baik. Selanjutnya, nah ini ada dampak positif dan dampak negatif dari menonton. Iya. Oke, satu orang dulu Amansyah. Coba dulu apa dampak positif setelah kamu menonton televisi nak? Yuk, berdiri. Oke. Salah satu saja contohnya. Apa itu? Kuat suaranya. Oke, kata Amansyah, salah satu dampak positif dari kita menonton televisi adalah sebagai sarana hiburan. Oke, silakan duduk. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan satu dampak negatif dari menonton televisi? Siapa yang bisa? Ya, diri. Kuat suaranya ya. Iya, mengganggu. Iya, silakan dulu. Televisi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan. Kedua, membantu proses belajar. Ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Dan yang keempat, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Berikutnya, pengaruh negatif televisi di bidang pendidikan. Yang pertama, mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Pengaruh positif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengaruh negatif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Munculnya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengurangi waktu untuk menonton televisi. Lebih baik, waktu tersebut kita pergunakan untuk mengulang pelajaran atau membaca buku. Kita juga harus menonton program televisi yang sesuai dengan usia kita. Jadi kita sudah menonton tadi ya kan berdasarkan video tersebut tentang apa itu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, salah satu contoh benda yang menggunakan listrik sebagai alat untuk
agar dia bisa hidup adalah salah satu contohnya adalah televisi. Oke, masih banyak lagi alat-alat kita yang lain ya, yang di rumah kita yang menggunakan listrik sebagai bahan bakunya ya agar bisa hidup. Salah satunya adalah lampu. Ya, coba dulu perhatikan ke atas. Ya, lampu di kelas kita ini bisa hidup karena adanya lampu di kelas kita ini bisa hidup karena adanya listrik. Jadi listrik ini memiliki rangkaian-rangkaian. Ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari mengenai itu rangkaian seri, ya kan? Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik berbentuk paralel. Oke, coba kamu perhatikan video berikut. Ya, ini adalah video tentang rangkaian listrik paralel. Jadi untuk itu kamu bisa untuk menuliskan hal-hal yang penting berdasarkan video tersebut. Ayo, perhatikan. Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JB2, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif bergerak melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar volt arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara
dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Cabangkan katanya kan kalau paralel kan. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Oke, tepuk tangan dulu nak. Ya. Jadi katanya tadi di situ berdasarkan video tersebut rangkaian paralel itu apa itu? Berapa namanya? Bercabang. Ya, nah, beda sama sedi kan? Kalau rangkaian sedi berderet, sementara untuk rangkaian paralel bercabang. Oke, sekarang aku ya, Bapak akan bagi kalian dalam bentuk kelompok ya. Kita akan mengerjakan tugas ya, akan mengerjakan tugas bentuk LKPD yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Untuk kelompok 1 ketua kelasnya Jarak, kelompok 2 ketua kelasnya Noval, kelompok 3 ketua kelasnya Amansyah, kelompok 4 ketua kelasnya Dija. Sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya, ya. Dikerjakan sesuai dengan perintah yang terdapat pada LKPD. Ya, Bapak jelaskan dulu. Ayo, perhatikan ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Ya, untuk LKPD siswanya di lembar pertama sudah ada langkah-langkahnya kan untuk mengerjakannya. Untuk tugas yang berkaitan dengan materi PS adalah yang kedua, kamu diminta untuk menuliskan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi. Sudah. Untuk yang ketiga, pada materi IPA, ya, kamu diminta untuk menuliskan komponen-komponen listrik yang ada pada rangkaian tersebut beserta fungsi. Sudah? Paham? Paham? Selanjutnya yang terakhir, kamu akan membuat rangkaian listrik berbentuk barang. Jelas sampai di situ? Jelas sampai di situ? Bisa dikerjakan? Silakan. Kerjakan.
menampilkan hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok 3 dulu. Siapa yang maju ke kelompok 3? Ayo maju ke depan. Sini, sama bapak. Nah. Ayo maju. 2 orang. Oke. Kelompok lain dengarkan presentasi temannya. Tunjukkan. Ya, ini untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Ya. Sekarang giliran kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, seperti biasa kelompok yang lain mendengarkan presentasi kelompok 1. Iya, coba dulu perhatikan rangkaian paralelnya kelompok 1. Ya, coba diperhatikan. Oke, sudah lengkap di situ kan komponen-komponen listriknya. Ada? Ya. Kemudian yang kuning ini apa? Ya. Ini yang merah apa? Ya. Yang hijau, yang orange ini apa? Ini adalah rancangan ya rangkaian listrik paralel kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan lagi yang belum paham terhadap presentasi ataupun materi kita hari ini? Ada? Sudah paham semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, coba dulu satu orang ke depan membacakan kesimpulan pelajaran. Ayo, siapa yang bisa maju ke depan? Bacakan yang kuat. Fatir. Saya akan membacakan. Ataupun bisa. Oke, tepuk tangan buat Fatir. Oke. Ya, sekarang ya sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuanmu sudah paham atau tidak sama materi yang telah kita pelajari ya.
ini dikerjakan langsung ya. Tulis namanya. Ya. Oke, tulis namanya. Tulis namanya di atas. Tidak apa-apa. Tulis namanya di atas. Oke, ini juga ya. Oke, ya, dikerjakan soalnya. Sampai digoreng-goreng aja. Setelah melakukan ice breaking tadi, sudah senang semuanya? Untuk pelajaran hari ini selesai sampai di sini ya. Esok hari kita akan lanjut pelajaran kita ya tentang membuat rangkaian paralel. Bahkan kita buat nanti, kita bawa lampu ya, kita bawa saklarnya, baterai, kemudian kabelnya. Ya bisa dibawa untuk besok aku.